Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak semuanya, anak-anak yang soleh, yang soleha dan berkarakter. Senang sekali Bapak pada hari ini berjumpa dengan anak-anak semuanya dalam channel YouTube ini. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah untuk membahas tentang religius, ya. Religius ini lebih khusus lagi masalah ibadah, yaitu ibadah sholat. Nah, guru BK itu berbeda dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran dia ada silabus, ya, sudah ada pedoman. Sedangkan guru BK ini silabusnya adalah berdasarkan kebutuhan peserta didik, kebutuhan siswa, yang mana kebutuhan siswa ini berhubungan dengan tugas perkembangan siswa, berhubungan juga dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kebutuhan dia tadi. Jadi kebutuhan siswa tadi, guru BK melihat kebutuhan siswa yang berhubungan dengan tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian. Nah, dalam hal ini Bapak mengambil landasan religius, nah, karena ini kan kebutuhan setiap siswa, kebutuhan setiap orang, gitu ya. Sekarang ini siswa SMP adalah usia-usia remaja yang antara 12-13 tahun, ya, sampai 15 tahun, yang mana mereka ini kan sudah akil baligh. Jadi kalian sudah akil baligh, maka kewajiban sholatnya sudah wajib, gitu ya. Nah, apa arti wajib, gitu ya? Nah, arti wajib adalah harus dilakukan. Jadi kalau kita lakukan kita berpahala, kalau tidak dilakukan kita berdosa. Nah, baiklah kita lihat dulu apa itu sholat, ya. Jadi apa itu sholat? Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini mengenai pengertian sholat, lalu apa manfaat kita sholat, lalu apa akibatnya kalau kita tidak sholat, terus bagaimana cara kita menjalankan sholat, gitu ya. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berkarakter, sholat itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan, yang dimulai dari takbir sampai salam. Takbir itu seperti ini, takbir, ya, Allahu Akbar. Kalau salam, ya, kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi itu adalah pengertian sholat. Jadi sholat itu adalah, Bapak ulangi, ya, sholat itu adalah kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, lalu kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semuanya di rumah, ya, sampai hari ini tentu masih ada anak-anak yang belum mandiri sholatnya, betul kan? Masih ada yang disuruh-suruh oleh mamanya sholat, selalu diingatkan oleh orang tuanya sholat. Nah, jadi usahakanlah, berusaha, berupaya agar dalam masa sekarang ini kalian mencapai kemandirian dalam hal menjalankan ibadah sholat, ya. Jadi step by step kita mengalami peningkatan, step by step grafik kita ini mengalami kenaikan, gitu ya. Jadi ada perubahan, gitu. Sehingga orang tua kalian, papa dan mama kalian mempunyai perasaan senang dan bangga terhadap perubahan yang dialami oleh anaknya, ya. Jadi anak-anak semuanya, bahwa kita belajar BK ini bukan hanya sekedar
teori saja, tapi kita praktek. Lebih banyak prakteknya daripada teori. Apa yang sudah kita pelajari itu kita praktekkan nantinya. Nah, lalu setelah itu tahu apa definisi sholat, sekarang apa manfaatnya sholat bagi kita, gitu kan, bagi anak-anak semuanya. Apakah bermanfaat atau tidak? Nah, ternyata banyak sekali anak-anak manfaatnya. Yang pertama yaitu manfaat masalah kesehatan. Dari mana kesehatan itu kita dapat? Ya mulai dari kita ngambil air wudhu, kemudian dari gerakan sholat, itu semuanya mengandung manfaat kesehatan, melancarkan peredaran darah. Ya. Kalau kita berwudhu itu untuk kebersihan badan, membersihkan dari segala macam bakteri, menyegarkan. Lalu ada keberkahan. Kita sujud saja, contoh gerakan sujud ya, posisi kepala kita di bawah. Nah, pada saat kita sujud itu darah dan oksigen itu mengalir ke otak kita. Nah, sehingga apa? Membuat kita lebih cerdas dalam berpikirnya. Jadi anak-anak dalam kondisi sujud usahakan lebih lama ya, supaya darah dan oksigen itu mengalir lebih banyak ke otak kita. Bahkan ada penelitiannya, dokter dari luar negeri meneliti khusus tentang sujud ini. Di ada bagian titik di otak itu yang tidak darah kita mengalir pada saat kita sujud. Jadi darah dan oksigen itu mengalir pada saat kita sujud, terisi titik di otak kita. Sedangkan kondisi lain dia tidak terisi. Itulah sebabnya dia, dokter itu masuk Islam gara-gara dia meneliti tentang keistimewaan sujud ini, baik maupun gerakan-gerakan lainnya. Jadi Allah itu memberikan kita, menyuruh kita sholat, itu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Ya, untuk kita manfaatnya, bukan untuk yang lain. Jadi untuk kesehatan yang tadi kan manfaatnya, untuk keberkahan, untuk ketenangan jiwa agar kita tidak gelisah, agar kita tidak galau gitu ya. Kemudian juga sudah tidak, supaya tidak mudah pusing kepala kita. Kemudian supaya badan kita sehat dan ada keberkahan, ada aura, menambah rezeki dan sebagainya. Nah, lalu apa akibatnya bila kita tidak sholat gitu ya? Kan tadi dikatakan bahwa hukumnya adalah wajib ya, fardu ain, kewajiban per orang ya, per individu. Kalau kita tidak melakukan sholat, kalau dilakukan kan berpahala, kalau tidak dilakukan kita akan berdosa. Nah, dosanya apa? Dosa kecil atau besar? Dosanya dosa besar ya. Dosanya dosa besar anak-anak, bukan dosa kecil. Jadi jangan dianggap enteng ya, dan jangan dianggap ringan. Coba kita bayangkan, misalnya dia besarnya sebesar apa? Misalkan sebesar rumah, kita bayangkan ya. Kalau kita meninggalkan sholat satu hari itu 2 kali sholat kita tinggalkan, berarti dalam 1 bulan ada 60 kali kita meninggalkan sholat. Kalau 1 tahun 60 dikali 12, berarti ada 720 kali kita meninggalkan sholat dalam 1 tahun. 720 rumah, bayangkan betapa besarnya, betapa banyaknya ya. Nah, dengan apa kita bayar nantinya gitu ya. Jadi mumpung kalian masih remaja, masih awal-awal ini ya, maka lengkapilah, perbaikilah lengkapilah sholat. Yang belum bisa belajar, cari guru ngaji, baik itu privat maupun ngaji di TPA atau di masjid-masjid terdekat gitu ya. Nah, terus mengenai caranya, ya caranya nanti kan ya belajar dengan guru agama juga bisa gitu ya, guru ngaji di rumah TPA. Nah, lalu apa yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana kita merasakan ya, agar kita tidak jadi beban. Jadi sholat itu jangan dianggap jadi beban anak-anak semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha. Kita jadikan kebutuhan. Nah, contohnya apa? Kebutuhan kita makan misalkan ya. Kita makan kan 3 kali sehari karena kita butuh. Maka kita ambil makanan dan kita makan dengan sendirinya karena kita butuh. Nah, kita minum begitu juga karena kita butuh, kita ambil minuman, kita minum. Begitu juga sholat ini. Jadi kita butuh, kita yang butuh sholat, bukan orang lain. Jadi begitu mendengar azan, kalian segeralah sholat ya. Segeralah ambil air wudhu. Kalau yang laki-laki itu
lebih wajib ke masjid ya, berjamaah di awal waktu. Jadi Allah itu lebih mencintai hambanya yang sholat awal waktu berjamaah di masjid. Kalau perempuan di rumah. Jadi kalau kita berjamaah maka pahalanya ada 27 derajat lebih tinggi dibanding kita sendirian di rumah. Kalau di rumah hanya satu, itu misalkan satu ya, 1 banding 27. Kalau dua, misalnya 2 kali 27 sudah 54. Nah, bayangkan kita sendirian 2 kali dengan 2 kali di masjid, 2 kali di rumah dibanding 2 kali di masjid, sudah jauh bedanya, 54 dibanding 2. Kalau 3 misalnya ya, 3 dibanding 3 kali 27, jadi 81, jauh sekali bedanya. Nah, itulah anak-anak semuanya, yang laki-laki khususnya ya. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, segeralah biasakan sholat berjamaah di masjid awal waktu. Memang mungkin awal-awalnya berat gitu ya, tapi setelah kita coba pelan-pelan, step by step, kita akan terbiasa ya. Ala bisa karena biasa. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah yang berkarakter religius, Bapak berikan saran kepada anak-anak semuanya, berikanlah perubahan ya. Jadilah berubahlah dalam hal kemandirian dalam hal sholat ini. Buatlah orang tuamu bangga, buatlah orang tuamu senang dengan perubahan yang kalian lakukan. Bahwa orang tuamu tidak lagi menyuruh kamu sholat, dia senang melihat kamu berubah gitu ya. Buatlah orang tuamu bangga. Kita senangkan hatinya ya dengan perilakumu, dengan akhlakmu ya, yang baik dari sebelumnya. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak tentang materi tentang iman dan takwa ini, tentang ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.